kali ini temanya adalah soal kebahagiaan. Yang bicara seperti biasa adalah Jojo Raharjo dan Desti. Tema kebahagiaan ini menarik karena saya kira semua orang di dunia ini salah satu tujuan hidupnya adalah bahagia. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud bahagia karena setiap orang punya terminologi sendiri tentang kebahagiaan. Banyak pertanyaan misalnya apakah orang yang hidup secara materi kurang dia bisa bahagia? Atau dalam banyak hal kita juga temukan dalam masyarakat orang yang menurut kita sudah kaya raya, yang memenuhi semua unsur kebahagiaan, tapi pada dasarnya dia tidak bahagia. Kalau kita baca buku riwayat hidup Michael Jackson, betapa menderitanya dia sejak lahir sampai dia meninggal. Padahal dari sisi yang umum, dia memiliki semua fondamen untuk hidup bahagia. Tadi saya juga membaca buku, nanti mungkin bisa diinikan oleh pembicara, bahwa pada dasarnya setiap orang ketika terlahir ke dunia, itu dia sudah punya baseline kebahagiaan. Jadi dasar-dasar bahagia. Ada yang dasarnya 60%, ada yang 40%. Jadi kebahagiaan itu adalah DNA, bakat yang dibawa ketika dia lahir ke dunia ini, sehingga apapun yang dia hasilkan dalam perjalanan hidupnya, sukses atau gagal, itu hanya sedikit memberi efek kepada kebahagiaan hidupnya. Karena kebahagiaan hidupnya itu sudah punya baseline, ya, sudah punya dasar yang kokoh ketika dia terlahir ke dunia ini. Jadi memang belakangan kita banyak sekali membaca teori-teori tentang kebahagiaan, dan hari ini kita akan mendengarkan dari orang yang memang menekuni ilmu tentang ini. Kita akan berdiskusi sampai jam 5:30. Kita mulai dengan Tami, ada mau ditambahkan? Iya, Bang Reza. Ya. Kalau boleh kan gini ya, sebelum ini kan sebelum kita ini kan kita tahu Bang Jojo ini luar biasa ya mengulik beberapa hal soal kebahagiaan tuh. Ikut beberapa kali tuh hal-hal yang misalnya kok kita nggak kepikiran tuh ternyata bisa. Nah tadi tuh aku iseng Bang. Jadi sebelum masuk ini kan aku nanya ke beberapa teman nih. Kira-kira arti bahagia itu apa sih? Ada yang bilang arti bahagia itu kalau pasrah terhadap Allah, kalau dia beribadah, kalau punya cucu, bahkan yang sederhana apa? Kalau makan roti tisu sama teman-teman di Jalan Jaksa. Jadi ternyata arti bahagia itu bagi banyak orang tuh relatif dengan berbagai variasi dan itu sangat subjektif. Nah mungkin juga ini nanti akan kita coba ulas dari Bang Jojo ya, sehingga kemudian kebahagiaan itu bukan lagi otoritas atau hanya 1-2 orang yang merasa bisa mendefinisikan, tapi kita semua juga bisa nanti merasa ikut bahagia dan berpartisipasi, berinteraksi ya Bang ya dalam acara kita ini. Jadi mungkin langsung boleh deh ke Bang Jojo sama ke Mbak Desni, gitu ya Bang Elsa ya? Ya mungkin ke Mbak Desni dulu ya. Ke Mbak Desni. Silakan. Dulu. Ya. Iya, makasih udah Elsa, Kak Tami. Hari ini saya nggak punya slide. Nanti ada sesuatu yang mau saya tunjukkan sih setelah ini. Jadi benar kata Mbak Tami tadi gitu. Kebahagiaan itu semua orang pengen, semua orang menginginkan kebahagiaan, tapi seringkali kebahagiaan itu sulit didefinisikan. Mungkin karena kebahagiaan itu subjektif dan terus berubah gitu. Orang yang sama 2 tahun yang lalu bilang kebahagiaan tuh A, nanti sekarang mungkin beda. Tahun ke depan kita nggak tahu definisi kebahagiaannya pasti sama atau enggak. Itulah makanya sulit untuk mendefinisikan kebahagiaan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menunjukkan sebuah video di mana berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan latar belakang
mencoba untuk mendefinisikan kebahagiaan. Sebentar ya. Loh, Zuberku kemana? Sebentar. Oh, ini. Saya ulang ya, sebentar. Kelihatan udah nggak? Sudah ada. Kelihatan. Ya. Udah tuh dari awal. Ya, suaranya kurang terdengar, tapi nggak apa-apa, ada bacaan. Dari suaranya ya. Dari suaranya. Masa? Ya, suaranya nggak ada. Masa nggak ada? Saya ulang. Tapi nggak apa-apa, nih ada teksnya. Itu bisa. Nggak apa-apa, nggak kedengeran, tapi teks bisa berbicara. Ya, teksnya bagus ya. Teksnya bagus. Saya ulang aja atau ya? Boleh, coba boleh. Saya ulang ya, coba ya, sebentar. Udah belum kedengeran? Nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, teksnya aja yang penting. Nggak, karena teksnya itu hanya free translation. Saya stop dulu ya. Oke. Nggak apa-apa sebentar. Tapi emang gini, kalau di zaman, ya Bang Eza, ya kita nih kan di zaman teknologi ini, kadang-kadang teknologi kita tuh bisa buat kita bete, tapi jangan sampai karena teknologi kita tidak bahagia gitu. Iya banget. Oh ini, sorry. Iya. Biasanya emang aneh di Zoom itu kadang-kadang udah? Ya, ada jelas. Suaranya. Sudah ada. Selamat sore. Selamat sore Pak. Well, happiness is a feeling of joy, a feeling of relaxation. Probably something you feel in your body. I guess it's the feeling you get. You can find happiness for me in every little thing, even from a flower that blooms or from a bee that buzzes by you. I don't know, like when you see someone you haven't seen in a really long time. Things like being comfortable and like being at peace with your surroundings and yourself. Just what's going on. It's good grades. Happiness, I think, is like an essential thing in life, but it's like undefinable. For me, happiness is definitely things I enjoy myself, but that I can also share it with others. I think happiness is a pretty complicated concept that has to do with just sort of pleasure on the one hand, but has to do with broader meaning also. It seems to me that happiness is some blend of experience of pleasure and the experience of meaning and fulfillment in life, and I think much more of the latter than the former. So happiness is something more long-term. I could sensibly ask you if you're happy with your day or happy with your life. Pleasure is short-term. Say, pleasure is an experience that could last 10 seconds, 20 seconds, a minute, a sip of wine. It could be hearing a joke, being hugged, watching your child laugh. If you want to define happiness in any big picture way, you really want to be focusing more on what gives life meaning and purpose than you do on the moment-to-moment little jolts of joy that you might get. Happiness is the joy you feel moving towards your potential. Joy is something you can experience even when life is not pleasurable. I've discovered along the way that happiness, you live in two worlds here. Happiness is pleasure and happiness is joy. Pleasure is short-lived
It lasts an hour, lasts a minute, lasts a month. And it peaks and then goes down. It peaks very high. But the next time you want to get that same peak, you have to do it twice as much. You know, it's like drugs. You know, you have to keep doing it because it insulates itself. On the other hand is joy. And joy is a thing that doesn't go as high as pleasure in terms of your emotional reaction, but it stays with you. Joy is something you can recall. Pleasure, you can't. The secret is that even though it's not as intense as the pleasure, the joy will last you a lot longer. They say that our genes are 50% responsible for our happiness, so that means that there's another percentage that's out of our control or in our control. I'll let the math wizard figure out what that is. But so the experts say that an act of kindness makes you happy, even if you're just witnessing an act of kindness. Gratitude is another key to happiness. You can be happier by saying 3 things that you're grateful for. You can make yourself happy simply by forcing yourself to smile for as long as you can. So I thought, well, we should all try it. Let's smile as long as we can, okay? I don't know how I do it, you guys. Oke. Ini videoku aku matiin dulu deh kayaknya. Sebentar ya. Oke, setelah melihat video tadi, beragam ya definisi kebahagiaan menurut orang-orang yang ada di video tadi. Kebanyakan mengenai contentment atau kepuasan, perasaan aman, nyaman, dan emosi-emosi positif lainnya. Para ahli psikologi di video tadi juga menyebutkan soal pleasure dan joy, kesenangan dan sukacita. Joy walaupun tidak se-ecstatic pleasure bisa bertahan lebih lama. Pleasure itu gembira yang luar biasa, tapi sebentar saja hilang. Mereka juga mengatakan untuk mencari meaning dan purpose of life, arti dan tujuan hidup. Itu lebih hakiki katanya. Lalu Ellen DeGeneres bilang berbuat baik atau menyaksikan perbuatan baik itu juga membawa kebahagiaan. Bersyukur juga. Sebelum diskusi sore ini, saya menanyakan ke beberapa teman saya, apa bahagia atau kebahagiaan menurut mereka. Ada yang bilang bahagia itu bisa menikmati hidup dan menerima segala sesuatunya apa adanya. Ada juga yang mengatakan bisa dibilang kebahagiaan adalah ketika ekspektasimu sesuai dengan kenyataan dan ketika saya memiliki power untuk memastikannya. Lalu ada yang mengatakan saat ini kebahagiaan bagi saya berarti bahwa saya dan orang-orang yang saya cintai dalam keadaan sehat dan masih memiliki pekerjaan kami. Ada juga yang memberi jawaban yang lebih abstrak. Anda akan menemukan kebahagiaan di mana Anda mencarinya. Relatif ya definisi-definisi di atas. Tapi saya pikir kita bisa sepakat bahwa kebahagiaan itu subjektif, arti kebahagiaan berubah seiring waktu. Jika kebahagiaan itu selalu berubah dan subjektif, lalu dapatkah Anda benar-benar menemukan true happiness atau kebahagiaan sejati? Well, jawabnya ya dan tidak. Tidak ada satu true definition tentang kebahagiaan. Jadi by definition, mestinya kita tidak dapat menemukan true happiness karena definisinya saja tidak ada. Namun karena tidak ada one size fits all untuk kebahagiaan, itu artinya definisi individu tentang kebahagiaan jadinya semuanya benar dong. Kebahagiaan Anda sepenuhnya terserah Anda. Anda bebas mendefinisikan kebahagiaan dengan cara apapun yang sesuai untuk Anda. Itu artinya juga you are in charge of your happiness. Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Oleh karena itu, kita sebaiknya memilih definisi kebahagiaan, yaitu definisi yang diberikan oleh neuroscience. Diskusi hari ini akan membicarakan definisi kebahagiaan menurut neuroscience. Jojo dalam paparannya nanti akan mencoba menjabarkannya. Apakah serelatif definisi-definisi yang disebutkan tadi, atau ada definisi yang lebih fix, lebih terukur? Terakhir tadi Ellen DeGeneres di video mengatakan bahwa gen kita itu bertanggung jawab atas 50% kebahagiaan kita. Dia sebenarnya mengutip Sonia Lyubomirsky, seorang psikolog yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu 50% ditentukan sebelumnya secara genetik, 10% karena keadaan hidup,
dan 40% hasil dari pandangan pribadi seseorang. Ketika genetika mungkin menjadi salah satu faktor terkuat dalam kesehatan mental dan kebahagiaan kita, tetap saja kebahagiaan dapat diupayakan. Kan kita punya yang 40% tadi. Ada orang-orang karena faktor genetiknya mungkin harus lebih berjuang untuk menemukan kebahagiaan. Tapi gen juga tidak menjamin bahwa seseorang akan tidak bahagia jika mereka mampu membuat pilihan yang sehat dan fokus serta positif menyikapi kehidupan. Ini ada hubungannya dengan resilience yang disebutkan dalam flyer diskusi kita sore ini. Jojo akan membahas ini lebih lanjut dalam paparannya. Silahkan Jo, udah Elsa, Kak Tami. Ya, silakan. Kalau buat saya sih kebahagiaan itu sederhana ya. Ya, silakan Jojo. Sekarang Bang Jojo ya. Ya. Suaranya belum keluar ya. Maaf. Ya udah, ya oke. Udah ada masih Bang. Mute. Ya, makasih Elza, makasih Desni. Bang Jojo suaranya agak kecil, bolehkah agak sedikit Ya, disemangati? makasih Elza, makasih Desni. Suaranya tadi saya belum keluarin, padahal saya udah ngomong. Sudah Bang, sudah oke. Bagus, bagus. Masih mute sayang. Udah enggak? Suaranya udah kedengeran sekarang? Udah ya? Nah, makasih Elza, makasih Desni, makasih Tami. Tadi saya sudah ngomong barangkali ya. Ya, hari ini kita diskusi tentang kebahagiaan itu sederhana ya. Tadi Desni udah sampaikan beberapa pandangan banyak orang, itu banyak ahli tadi, tapi terutama dari psikologi ya, bagaimana kebahagiaan itu didefinisikan. Karena begitu banyak sebenarnya, jadi kita memang harus memilih untuk diskusi kebahagiaan gitu. Kita akan memilih diskusi definisi kebahagiaannya dengan menggunakan definisi sebenarnya neuroscience dan positive psychology ya yang kita pakai definisi kebahagiaan itu. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang baru bertemu di diskusi kita kali ini ya. Saya Jojo Raharjo, tadi Desni, istri saya, ini penjelasannya sudah diulang-ulang setiap kali diskusi tiap hari Sabtu. Begitu lama kita mendalami tentang berbagai research science gitu ya, ada 300 artikel yang kita tulis dan ada lebih dari 100 video, 3 e-book gitu, itu semua untuk mempromosikan berbagai riset sains yang kita baca. Jadi perlu diingatkan bahwa kita bukan saintis, bukan ilmuwan gitu, tapi saya dan Desni adalah dua orang yang mencoba mempromosikan gitu apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dicapai oleh berbagai riset sains atau dicapai oleh berbagai saintis di seluruh dunia yang ada kaitannya dengan altruisme dan kesehatan. Jadi ini saya lewatkan aja gitu, ada beberapa slide yang akan saya lewatkan karena sudah diulang-ulang. Lalu, nah ini dia. Saya mengulang lagi sedikit definisi kebahagiaan yang sudah disampaikan oleh Desni tadi. Begitu banyak, begitu macam-macam, kebahagiaan sudah dikejar sejak peradaban pertama manusia sebenarnya. Ada catatan-catatan yang menunjukkan bagaimana manusia sudah membuat definisi kebahagiaan dan mengejarnya. Soal kebahagiaan itu juga muncul di ajaran Confucius, ya, Buddha juga ada, Socrates, Plato, bahkan ada di Declaration of Independence-nya Amerika. Di Undang-Undang Dasar 1945 juga ada dalam kata kesejahteraan. Jadi kalau kita lihat kata kesejahteraan di Kamus Umum Bahasa Indonesia, dia definisinya sama dengan kata kebahagiaan yang nanti didefinisikan oleh sains atau secara umum kata kesejahteraan adalah mirip dengan kata kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan juga muncul ya dibicarakan dalam di film-film drama Korea atau di konten-kontennya K-pop, Korea pop gitu ya. Terus kemudian, karena begitu banyak definisi seperti digambarkan oleh Desni tadi dan tadi saya sebutkan gitu, maka kita harus memilih definisinya untuk supaya kita bisa sama nih diskusinya berpegang pada satu definisi yang
sama. Saya sampaikan, saya pilihkan, bukan pilihkan, karena memang saya juga lama mempelajari ini sejak 2015 gitu. Definisi yang saya pilih adalah apa yang disebut oleh science gitu, yaitu sebuah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Kondisi ini akan terlihat dari beberapa indikator berikut, seperti meningkatnya kecerdasan. Jadi kebahagiaan itu bakal meningkatkan kecerdasan karena memang ini mengenai kondisi otak yang berfungsi maksimal. Juga produktivitas tentu, karena kalau kita cerdas tentu kita lebih produktif, kita lebih fokus ya pada apa yang kita kerjakan, maka menghasilkan kreasi, menghasilkan prestasi, kemampuan mengumpulkan solusi. Jadi kalau kita dihadapkan pada masalah, kita lebih mudah menemukan solusinya. Kreativitas bangkit, inovasi juga muncul, kemampuan bekerja sama, ini ada hubungannya juga sebenarnya dengan kecenderungan kita menjadi lebih toleran pada orang lain, lebih baik pada orang lain, lebih menghargai orang lain, atau secara umum mungkin disebut meningkatnya altruisme atau kecenderungan pada kebajikan. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan itu menghasilkan hal seperti itu. Kita pasti sudah sering dengar ya, wah dia bahagia sih orangnya jadi baik gitu. Kita sering dengar kata-kata itu. Karena dia bahagia sih, makanya dia orangnya jadi pemaaf gitu. Nah itu semua kecenderungan kebaikan muncul ketika kita bahagia. Dan ini adalah penjelasan dari kondisi otak yang berfungsi maksimal. Makanya science atau neuroscientist menyebutnya seperti itu. Di sebelah kanan saya ada gambar. Oh saya belum teruskan lagi. Satu hal lagi, apa yang membuat kita mendapat benefit ya dari kebahagiaan adalah kesehatan tubuh meningkat. Lalu gambar di sebelah kanan adalah apa namanya kata-kata yang diucapkan, ditulis oleh Declaration of Independence itu mengenai happiness itu tahun 1776. Udah lama sekali mereka udah mengejar pursuit of happiness gitu. Terus kemudian di bawahnya ada gambar-gambar. Ini ada Al-Ghazali ya, dia juga membahas soal kebahagiaan juga. Ada Buddha juga mengenai kebahagiaan juga. Kemudian ada dari Cina itu namanya siapa saya lupa gitu juga, dia unik karena Zhuangzi namanya. Zhuangzi itu dia mengatakan hal yang sama mengenai kebahagiaan bersamaan dengan Socrates gitu. Padahal di zaman yang sama tapi dia belum ada Facebook kata Elza tadi ya, tapi mereka mengatakan hal-hal yang sama soal itu Plato. Suara saya masih terdengar jelas ya, itu aja gambar video itunya saya ini ya, saya hilangkan jadi gambar foto aja. Ada Martin Seligman di zaman sekarang ini yang disebut sebagai pionir positive psychology, juga apa namanya seorang neuroscientist ya, ini yang menetapkan formula untuk mendapatkan kebahagiaan ada 5 yang disebut PERMA gitu. Ini sangat apa namanya menginspirasi banyak ilmuwan lain di seluruh dunia untuk kemudian mulai melakukan penelitian dalam diri manusia. Positif itu adalah juga disebut kebahagiaan atau well-being gitu. Jadi dialah yang mendorong banyak ilmuwan di seluruh dunia untuk melakukan berbagai penelitian yang sekian banyak gitu ya, sehingga akhirnya kemudian yang namanya science of well-being atau science of happiness menjadi berkembang semaju sekarang ini gitu. Dan neuroscience pun ikut berkembang gara-gara pionir yang ini. Tentu bukan Martin Seligman orang pertama yang positive psychology atau neuroscience gitu. Karena sebelumnya udah ada, tapi di masa beberapa puluh tahun yang sebelum Martin Seligman, tapi karena teknologi belum memungkinkan untuk mendukung penelitian-penelitian yang lebih dalam, jadi Martin Seligman yang disebut sebagai pionir yang paling berpengaruh. Kenapa begitu? Karena misalnya dia nanti akan saya jelaskan bagaimana kebahagiaan itu ada di otak dan bisa dilihat gampang gitu, bisa diukur. Jadi bukan sesuatu yang diraba-raba aja. Jadi bahagia tuh orang itu enggak gitu. Tapi misalnya fMRI itu bisa melihat bagaimana orang memiliki kebahagiaan atau enggak di otaknya gitu. Nah terus kemudian ini ada Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson punya apa namanya terkenal sekali dengan teorinya
positivity ratio. Positivity adalah kata lain dari happiness, nanti ada sedikit saya jelasin. Barbara Fredrickson ini bilang kita harus memupuk positivity setiap hari itu 3. Karena kalau kita punya 1 negativity, maka negativity-nya nggak akan mengganggu kita, nggak akan merusak otak, nggak merusak kesehatan, nggak merusak perilaku kita. Jadi terus kita harus punya positivity sebanyak 3 dibanding 1 negatif. Ini dengan risetnya pada apakah orang beragama menghasilkan kebahagiaan. Bukunya terkenal sekali karena bilang kita perlu beragama karena dia menghasilkan kebahagiaan. Padahal belum lama ini saya baca gitu ya di Saudi, bukan di Saudi, sebenarnya di Facebook ada survei yang informal mensurvei pengguna Facebook di atau enggak, atau akan mau beragama atau enggak, ternyata orang-orang Saudi sebanyak 20% itu memilih tidak beragama, bahkan tidak percaya Tuhan gitu. Tapi itu kan informal dan mungkin itu memang kecenderungan gitu. Padahal dinner ini di risetnya menunjukkan agama itu penting karena menghasilkan kebahagiaan. Dan yang terakhir itu Sonia Lyubomirsky, agak susah membaca gitu ya. Ini yang tadi Destiny sebutkan soal positivity, kebahagiaan itu 50% adalah secara genetik orang punya sekitar 50%, ada yang 60, ada yang 70, tapi rata-rata 50%. Dan 10% adalah kejadian-kejadian di luar diri kita yang menghantam kita atau terjadi di sekitar kita. Dia bisa mempengaruhi kebahagiaan kita menjadi turun, menjadi 60%, 70%. Sudah dari lahir begitu, 10% kejadian di luar, kemudian sisanya 40% adalah upaya kita untuk menaikkan yang tadi 50% genetik itu. Bisa ditambahkan menjadi 60, 70, 80 kalau kita memang mempelajari apa itu happiness gitu, terus kemudian bagaimana cara kita mendapatkan happiness gitu. Lalu slide selanjutnya, ini yang disebut tadi lupa saya punya slide ini gitu. Ini tadi yang Sonia Lyubomirsky tadi disebutkan gitu, 40% intentional activities atau apa yang kita upayakan, 50% genetik, 10% circumstance, yaitu apa-apa yang menimpa kita atau apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini beberapa saintis mengganti kata happiness dengan kata positivity. Ini juga menjelaskan mengapa saya membentuk komunitas namanya komunitas membangun positivity. Saya sering sekali mengganti kata happiness bagi orang. Saya nggak menggunakan kata happiness dengan definisi yang sudah terlalu banyak itu, tapi lebih spesifik yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu sebuah kondisi di otak dan sebagainya. Nanti saya ulang lagi, tadi sudah ada ya. Nah, kalau kita cari juga kalau kata positivity di kamus atau di di internet sebagian banyak muncul. Halo, hilang. Of being or tendency suara sekarang. Internet saya nggak begitu bagus nih hari ini. Sekarang gimana? Sekarang gimana suara saya? Bagus. Oke. Jadi kalau saya ulang lagi sedikit, jadi kalau kita cari di internet ada banyak sekali muncul kalau kita cari kata positivity ya, itu artinya the practice of being or tendency to be positive or optimistic in attitude. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, kata positivity mirip dengan kata kebahagiaan yang tadi saya sudah sebutkan, akan membuat kita menjadi lebih positif gitu dalam bersikap, dalam bermacam-macam, dan juga lebih optimistik gitu. Lalu beberapa ilmuwan dari positive psychology menyebut kata positivity untuk mendefinisikan kata happiness tadi sudah saya jelaskan, itu beberapa antara lain Son Ecker, Sonia Lyubomirsky, Barbara Fredrickson tadi juga saya sudah sebut, Martin Seligman sudah saya sebut, Richard Davidson juga saya sebut, Ed Diener tadi sudah saya sebut, ada Robert Emmons yang terkenal juga, Mihaly
yang belum begitu hafal cara mengucapkannya, kemudian Al-Ghazali juga termasuk. Dan ada juga kalau kita lihat bagaimana gerakan Pursuit of Happiness itu di sini di link yang saya sebutkan tentang Al-Ghazali, apa yang dia bilang tentang kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Kemudian ini masih soal kebahagiaan lagi gitu ya. Ada sejak tahun 2012 itu ada PBB mengeluarkan report gitu tiap tahun. Jadi namanya World Happiness Report. Tadi saya lihat di chat ada yang mengenal Happiness Index gitu. Ya ini memang saya ya mengenai Happiness Report. Saya bahkan menulis beberapa tulisan tentang World Happiness Report. Satu ini saya menulis dua. Yang pertama saya mengulas World Happiness Report untuk tahun 2020. Kemudian tahun 2001 setelah terbit World Happiness Report yang 2001 ini saya juga membuat tulisan gitu, apa yang ditulis, apa yang hasilnya gitu, ada di bawah linknya tuh dua itu ya. Nah, selalu yang di urutan atas itu atau di 10 teratas adalah negara-negara Skandinavia, lalu diikuti beberapa negara di Eropa, Kanada, New Zealand, Australia, dan Israel. Ini akan mengejutkan banyak orang. Kenapa Israel termasuk yang negeri bahagia juga gitu? Dia ada di urutan dekat-dekat 10 gitu. Padahal dia negeri yang selalu dirundung perang gitu ya, atau terancam bahaya karena ada di sekitarnya memanas dan lain sebagainya. Terus kemudian mengenai posisi Indonesia, pasti orang pasti banyak pengen tahu gitu ya. Kita lihat di gambar di sebelahnya posisi Indonesia adalah di 82 tahun 2021 ini. Ini membaik. Sebelumnya di 2020 itu 84 urutannya. Bahkan kalau dilihat dari tahun 2012 sejak pertama kali World Happiness diterbitkan, Indonesia posisinya terus membaik gitu. Semoga ini terus membaik terus, bahkan meloncat gitu ke urutan belasan gitu, bukan di urutan puluhan gitu. Lalu nah ini 6 aspek itu diukur, 6 aspek dari jadi warga yang bahagia di sebuah negeri itu ada 6 aspek yang dilihat oleh World Happiness Report ini. Satu, GDP per kapita. Sebenarnya ini juga jelas ya, saya ada artikel mengenai ini yang menjelaskan panjang lebar mengapa GDP per kapita diukur, kemudian yang dua, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, the absence of corruption, itu semua ada penjelasannya, karena saya baca dari World Happiness Report-nya bagaimana itu menjadi ukuran. Sebenarnya sederhana juga ya, GDP per kapita kan menggambarkan penghasilan kita, menggambarkan ekonomi kita. Beberapa artikel saya tulis, uang sangat berpengaruh pada kebahagiaan. Jadi kalau kita susah, misalnya secara ekonomi susah, tentu kita juga sulit mencapai kebahagiaan, meskipun itu bukan berarti kita nggak bisa mencapai kebahagiaan. Tapi dengan uang, kita bisa membeli kebahagiaan. Sebenarnya teorinya begitu. Lalu social support itu yang terbentuk, ini sering juga saya tulis di dalam berbagai tulisan atau video, adalah mengenai relationship. Terus kemudian healthy life expectancy, ini bagaimana kalau kita umurnya pendek gitu, tentu menggambarkan juga kesehatan yang buruk. Kita lihat sendiri statistiknya tentang healthy life expectancy di Indonesia itu hanya 63 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia setelah umur 63 tahun akan kesehatannya menurun, sakit-sakitan, maka dia nggak akan produktif lagi dan lain sebagainya, kebahagiaan pun menurun gitu. Kemudian freedom to make life choices, ini jelas juga kita mau menjadi apa di sebuah negeri gitu, akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita mau jadi insinyur tapi kita nggak punya duit untuk ke sekolahnya gitu ya. Itu akan membuat kita nggak bahagia dan akhirnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan pilihan kita. Lalu generosity, menggambarkan bagaimana kita menyumbang uang untuk kegiatan sosial atau menyumbangkan tenaga kita untuk kegiatan sosial, itu juga menggambarkan kebahagiaan kita. Semakin kita nggak bahagia, semakin kita nggak peduli pada persoalan sosial dan lain-lain. Kemudian the absence of corruption itu sangat penting juga. Artikel saya yang membahas World Happiness Report tahun 2001 itu
memang membahas apa yang ditulis di dalam World Happiness Report tahun 2021 itu. Ternyata kepatuhan kepada pemerintah dalam menghadapi pandemi itu punya korelasi yang besar pada hasilnya gitu. Nah, kepatuhan itu ada kaitannya dengan corruption gitu. Kalau dia warga mempersepsikan pemerintah itu penuh corruption, nggak ditaati. Apa namanya, apapun kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan pandemi dan hal-hal yang umum lainnya gitu. Jadi di absence of corruption juga menggambarkan kebahagiaan juga seperti yang disebutkan dalam World Happiness Report. Lalu terus saya tadi gambarkan tentang berbagai hal yang saintifik gitu ya, apa yang dituliskan oleh para saintis, di mana sederhananya gitu. Kebanyakan ini nggak rumit juga gitu kalau kita kembali lagi ke definisi happiness yang sudah diberikan oleh para saintis itu, yaitu sebuah kondisi di otak saat berfungsi maksimal. Kondisi ini terlihat dari beberapa indikator tadi saya sudah sebutkan, yang meningkatnya kecerdasan, produktivitas, kemampuan menemukan solusi, kreativitas, inovasi, kemampuan bekerja sama, hingga meningkatnya altruism yang tadi saya bilang, agresivitas kita berkurang. Kita cenderung menjadi lebih toleran terhadap orang lain gitu, lebih mungkin bekerja sama gitu. Itu semua karena kita bahagia. Halo, hilang. Iya, gitu. Oke. Halo Bang Jojo. Yang terakhir bahkan juga meningkatnya kesehatan. Hari ini internetnya kurang bagus. Hari ini internet saya kurang bagus. Masih ada suara saya? Masih. Sekarang bagus. Sekarang udah lagi. Ya, hari ini nggak bagus. Dari tadi siang saya udah merasa khawatir sekali dengan ini. Tapi semoga sedikit-sedikit aja. Jadi tadi saya udah di mana sederhananya, nggak sederhana kalau kita ikutin definisi kebahagiaan menurut para saintis itu gitu ya. Ya, tadi saya sudah sebutkan, nanti juga dibaca. Ini saya akan sediakan presentasi ini di chatroom, nanti tinggal di-download untuk bisa dibaca lagi. Nah, ada 5 strategi untuk mendapatkan kondisi otak yang seperti itu. Kondisi otak yang tadi yang saya maksud adalah kebahagiaan. 5 strategi untuk mendapatkan kebahagiaan dengan definisi yang itu gitu. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini saya silakan dilihat, dibaca. Itu sudah saya sebutkan berkali-kali dalam diskusi online yang saya selenggarakan sejak beberapa minggu lalu gitu ya. Meditasi, bersyukur. Bagaimana caranya meditasi? Bagaimana bersyukur yang menulis jurnal positif itu? Sudah ada di diskusi sebelumnya. Kalau saya jelaskan panjang lebar gitu. Tapi minggu depan kita akan ada diskusi mengenai cara bermeditasi yang sekuler gitu, yang semua bisa ikutin agama apapun gitu. Nanti akan dipandu oleh satu guru meditasi dan yoga, Pak Yudi namanya. Jadi ditunggu pengumuman dari kita besok ke hari Sabtu depan, kita akan menyelenggarakan diskusi mengenai khusus meditasi dan caranya ya, spesifik caranya. Lalu ini semua strateginya, saya kalau jelaskan waktunya habis terlalu panjang. Ini sedikit aja penjelasan. Sederhana, namun menjadi industri dunia walaupun sesederhana itu. Science of happiness atau ilmu tentang kebahagiaan itu udah menjadi industri ini semua hilang lagi. Sekarang gimana? Ya, bagus. Kalau sudah bagus. Tolong kasih tahu, sudah muncul lagi. Ya. Suara saya bagaimana? Sudah muncul. Definisinya tadi seperti ya, sederhana tapi ternyata sudah menjadi industri dunia. Ini link-link yang bisa Bapak Ibu semua baca gitu, bagaimana kebahagiaan itu menjadi industri. Salah satu yang paling menarik adalah di berita dari New York Times ini mengenai happiness course. Jadi ada Yale University menyelenggarakan course gitu untuk orang memperoleh kebahagiaan, tapi tentu dengan pengetahuan lebih dahulu tentang kebahagiaan itu apa dan sainsnya apa gitu ya, terus kemudian bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Ini happiness course yang diselenggarakan oleh Yale University itu Luri Santos ya kalau nggak salah ya namanya orangnya itu yang menyelenggarakan itu. Dia hampir 4 juta orang yang
mengikuti course itu. Diskusi online ini bukan mengikuti itu, tapi saya justru pengen mengundang orang banyak gitu untuk ikut gitu, kemudian sama-sama mendalami gitu. Makanya saya sediakan diskusi online tiap Sabtu dan Minggu ini gitu. Oke, terus kemudian ya, menurut majalah Time, bagaimana orang membelanjakan miliaran dolar untuk mengikuti mindfulness program. Ini juga termasuk mindfulness program adalah sesuatu untuk mencapai kebahagiaan juga. Tahun 2012, semua selebriti di dunia mengaku menggunakan aplikasi, maksudnya di Headspace ini dibuat tahun 2012 dan hampir semua selebriti dunia mengaku menggunakan aplikasi ini untuk mencapai kebahagiaan gitu. Ini dibikin oleh satu orang dari Inggris namanya Andy Puddicombe. Dia belajar meditasi di di Himalaya selama 10 tahun gitu, dan kemudian dia kemudian dianggap mempengaruhi orang-orang yang bisa yang menginginkan mencapai kebahagiaan gitu melalui meditasi dan lain-lain. Ada juga aplikasi Calm yang lebih dulu gitu. Muncul sebelum aplikasi Headspace. Kemudian ada juga gerakan Action for Happiness yang mendunia, ini di bawah Dalai Lama gitu, ada Dalai Lama di dalamnya. Terus kemudian ada satu lagi Facebook Facebook page gitu yang saya kelola adalah membangun positivity. Itu juga dalam rangka itu juga mengajak banyak orang mendalami science of happiness ini supaya kita semua bisa mendapatkan benefit dari happiness atau kebahagiaan. Nah, itu semua kita udah tadi kita gini, terus kemudian itu mudah dicapai karena saya bilang tadi ada 5 strategi. Nah, nanti balik lagi ke slide itu. Tapi juga ada yang merusak kebahagiaan, yaitu stres. Ini juga saya sudah sampaikan di diskusi sebelumnya, ada khusus mengenai stres itu, science of stress gitu, dan bagaimana kita bukan menghindari stres yang sudah terjadi. Saya baca sependek aja ya. Saat stres terjadi itu amigdala terputus koneksi ya, amigdala dengan prefrontal cortex, sehingga prefrontal cortex berhenti bekerja. Nah, jika stres terjadi terlalu lama dan terlalu sering, maka PFC akan mengecil dan fungsinya menurun. Sebaliknya, amigdala membesar. Saat stres terjadi, hipokampus juga terputus dengan prefrontal cortex. Jadi ada beberapa bagian yang terputus gitu. Karena prefrontal cortex ini yang paling terhubung dengan banyak bagian di otak gitu. Tapi terutama dia bisa berhenti terkoneksi dengan hipokampus dan satu lagi dengan amigdala. Nah, kalau dengan hipokampus itu kan tempat untuk memproses, menyimpan atau mengambil memori. Ya, kalau terputus kemudian itu akan mempengaruhi kecerdasan dan lain-lain, memori apalagi gitu. Nah, ini yang korteks kita mengecil kalau kita stres. Ini yang saya tadi di awal bilang, bagaimana mengukur kebahagiaan bisa terlihat dari sini. Prefrontal cortex bisa, kalau mengecil tentu kebahagiaan juga nggak terlihat menonjol gitu. Semua fungsi-fungsi tadi yang saya bilang, kecerdasan, kemampuan menemukan masalah, menemukan solusi, kemudian kreativitas, juga inovasi segala macam itu berlangsung di prefrontal cortex. Jadi ini sangat penting sekali. Kebahagiaan ini harus dijaga karena artinya kita menjaga prefrontal cortex. Hipokampus tadi sudah saya jelaskan berbahaya kalau dia mengecil, bukan berbahaya, merugikan kalau kita mengecil, kalau hipokampus mengecil. Dan amigdala membesar. Nah, ini disebutnya sering dengan kata-kata amigdala akan membajak otak kita gitu, sering disebut dengan kata-kata seperti itu karena amigdala ini tugasnya cuma ini aja, fight, reptil disebutnya karena dia ada di otak kita dan pada situasi tertentu dia bekerja. Sebenarnya ini bagus karena itu justru membuat kita selamat dari bahaya misalnya, karena pada saat kita mau ditabrak bis, saya selalu kasih contoh ditabrak bis, karena kita kalau bukan contoh mau diterkam harimau gitu, karena jarang sekali kita ada dalam situasi itu gitu. Kalau ditabrak bis, kita ada di pinggir jalan mau ditabrak bis gitu, kita tiba-tiba punya tenaga besar sekali untuk meloncat menghindar gitu tanpa berpikir apapun. Memang pada saat itu hubungan ke prefrontal cortex terputus gitu, karena kita harus meloncat cepat
dengan tenaga sepenuhnya gitu, yang apa namanya itu sudah dijelaskan di diskusi saya sebelumnya. Bung Elza, Mbak Tami, dan Bapak Ibu sekalian itu semua selesai presentasi saya, silakan diambil alih oleh Bung Elza. Ya, Mas Elza. Ya, bagaimana Tami? Ya. Menarik benar ya. Apalagi tadi ada diagram yang apa itu loh, yang dibilang bahwa dari segi genetik 50% tuh faktor-faktor luar lainnya tuh apa namanya dibagi dua gitu. Ada berapa puluh persen. Nah itu kan juga nanti, wah berarti kalau saya punya genetik misalnya tidak bahagia, nanti gimana bisa bahagia kan gitu, kita juga bisa diskusikan. Atau tadi itu kalau stres bisa merusak bahagia, tapi kata orang ada bilang kalau stres itu jangan dihindari tapi dikelola. Pada saat kita punya hormon tertentu itu memicu kita misalnya rajin, memicu kita lebih kreatif, itu juga bisa bahagia. Nah, ini Bang Elza kayaknya di chat ini membuktikan bahwa betul ini teman-teman ikut bahagia, urun rembuknya di chat udah banyak betul. Coba. Iya. Tapi ini menariknya kan begini ya, kalau memang faktor genetik bahagia itu sampai 60%, 50 kan 50 ya, bahkan ada yang 60 disebutkan. Lalu faktor kesuksesan atau kegagalan 10%, lalu 40% faktor ikhtiar. Maka bisa jadi kita temukan orang sukses tapi dia tidak bahagia. Gitu kan. Jadi kebahagiaan itu menjadi tidak identik dengan kesuksesan seseorang. Dan kita kan banyak temukan ya fakta kawan-kawan orang yang sebenarnya dia sukses, tapi dia tidak bahagia hidupnya. Ya. Jadi kalau memang faktor genetik, dan itu teori yang saya tidak tahu bagaimana, kalau memang faktor genetik sampai 50%, maka kebahagiaan hidup seseorang tidak terlalu identik dengan kesuksesan atau kegagalan orang itu. Gitu. Ya. Karena mungkin juga kesuksesan sama kegagalan itu kayaknya juga relatif ya Bang ya. Nanti kemudian orang bilang kalau saya menjadi sukses karena kalau misalnya uangnya banyak, tapi ada teman yang uangnya banyak mau minum mau tidur aja harus minum obat tidur. Tapi ada yang dia sederhana kayak petani kok tidurnya nyenyak gitu kan. Itu jadi ada beberapa hal betul yang nanti apakah boleh kita mulai membuka ajang untuk teman-teman bisa berdiskusi, bisa bertanya, bisa saling mengkonfirmasi atau saling membuat dialektika di sini, Bang Elza, Bang Jojo, Mbak Desi. Saya lihat di chat banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya usulkan yang menulis di chat untuk bicara ya. Boleh. Untuk bicara. Jadi di sini ada. Kita menyapa teman-teman nih, karena kan ini kan ada teman-teman yang baru bergabung nih Bang Elza. Oh ya, oke. Bersyukur sekali nih, kita bahagia betul ya. Ini bagian dari cara kita berbagi bahagia pada saat teman-teman di sini bisa datang, bisa sharing. Ini ada teman-teman nih dari geng UI nih, geng UI ada Mbak Asri, terus ada Mas Komara, kemudian ada geng IPB nih dari LHK, ada Mbak Indah, terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Titi, nih geng IPB juga nih. Ada geng Prodem, ada Mbak Safa, Mbak Rinjani, terus ada teman di di UN dulu, di PBB ada Anti. Nah ini juga ada Bu Nini juga geng LHK, terus ada bahkan Bu Lasmi, terus ada geng ini juga teman-teman yang dari Sulawesi, ada Bang Ilo, terus siapa lagi tuh saya lihat ada beberapa teman dari Sulawesi. Jadi kita bahagia betul teman-teman di sini hadir untuk berbagi kebahagiaan. Kita kira-kira mulai dari siapa ya kalau di chat box itu ya, Bang Elza? Mungkin Komara Jaya ya. Saya tidak nama yang familiar tapi saya belum tahu orangnya. Saya tahu, saya mau cerita itu. Mas Komara ini dari namanya orang Sunda. Beliau suka bahagia, paling suka lucu, cerdas, kreatif. Itu nggak pernah jadi pejabat loh. Nggak pejabat. Beliau baik betul, sekarang salah satu dosen senior di UI. Mas Komara, bolehkah berkenan untuk berkomentar, berbagi pikiran, perasaan tentang konsep bahagia dan praktek bahagia, karena banyak betul tadi urun rembuk Mas Komara di chat box kita. Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Tami dan teman-teman. Saya senyum-senyum aja nih. Kenapa senyum-senyum? Saya rasa setiap orang
lebih ingin atau banyak mencari kebahagiaan ya daripada counter kebahagiaan itu apa? Kekecewaan ya atau kesedihan? Sedih, bahagia gitulah, sedih, kecewa, putus asa. Oleh karena itu waktu Mbak Tami posting, waduh ini penting ini karena apa ya? Kalau kita merasa bahagia kan enteng ya, Mas, Mbak-mbak semua. Ini kayaknya ini hebatnya anak-anak muda pakar mencari hal yang positif. Dan saya kebetulan juga sedang, selain disiplin saya ekonomi, jadi memang sedang mencari juga, walaupun ada mahasiswa saya, Pak, saya ingin bikin tesis perkembangan atau ekonomi, growth economy dengan happiness. Dan betul sekali itu tadi ada siapa yang pembicara itu dapatnya tuh dari sono itu Swedia atau Norwegia atau Finlandia itu. Saya bilang aduh susah tuh di kita gitu ya. Tapi saya begini, kebetulan saya itu di urban studies juga di UI. Jadi studi perkotaan. Jadi saya karena mungkin di sini banyak teman-teman psikologi juga ya. Saya pernah ngecap pergantian ngecap tuh ngomporin ini Mbak Tami. Fakultasnya Mbak Tia psikologi, saya bilang itu di kota itu kehidupannya itu serba stres, apalagi kalau pokoknya teman-teman tahu lah, sehingga dia Mbak Nini segala macam mengiyakan, nggak tahu sekarang mudah-mudahan masih ada yang disebut dengan urban psychology. Salah satunya adalah, nah mungkin saya ingin memotivasi teman-teman di sini ya. Selain mungkin ada, pasti teman-teman di sini jago-jago bagaimana isu happiness itu menjadi positif, bukan jadi negatif ya. Ini pakai bahasa ekonomi, ini laku jual. Tadi kan saya dengar tuh dari pembicara, udah makin trendy. Artinya banyak orang stres atau banyak orang kecewa sebetulnya. Jadi ini memang menjadi satu yang dicari oleh banyak orang. Nah, jadi mungkin ya salah satu terapi untuk supaya kehidupan di perkotaan itu lebih tertata, kurang kriminal, kurang sembarangan dan lain-lain. Jadi memang perlu bagaimana unsur happiness itu menjadi hal yang positif untuk obey rule and regulation. Misalnya kayak pandemi gitu ya. Harusnya teman-teman yang merasa wah ini rule and regulation pandemi itu positif, maka dia ikutin tuh pasti hatinya tuh enteng. Tapi bagi yang mereka ngelawan atau apa, itu justru counterproduktif. Sedikit lagi deh daripada saya banyak ngomong. Saya tadi cuma ingin mendorong karena ekonomi ya, bagaimana unsur-unsur happiness itu mendorong teman-teman, terutama negara kayak kita ini menjadi lebih produktif gitu, anak-anak muda terutama ya. Soalnya begini, walaupun ada counternya nih Mas, Jepang tuh sangat produktif, tapi pasti teman-teman tahu, tapi sangat stressful. Di samping tentunya juga ada budaya harakiri dan lain-lain. Nah jadi silahkan teman-teman, saya ingin ikutan tuh tadi yang ada yoga dan satu lagi apa tuh, meditasi ya. Walaupun dengan zikir juga bisa meditasi ya. Cuman mungkin itu aja Mbak Tami, terima kasih kesempatannya. Vote for kegiatan yang sangat positif ini. Terima kasih Mbak Tami. Alhamdulillah. Bang Eza. Ya, yep. Ini kalau misalnya tadi kata-kata tadi Mas Komara kan, kalau misalnya orang bahagia gitu kan, gimana kaitannya misalnya dia dengan bisa patuh terhadap regulasi, masyarakatnya bisa lebih baik. Itu aku jadi kepikiran tuh Bang Eza, itu nanti juga akan mungkin dibahas oleh Bang Jojo ya, sama Mbak Ade. Yang kalau misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan, aku pas pernah ke situ tuh, teman-teman juga pasti banyak ke situ. Kayaknya tuh orang di sana kan tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaannya tuh tinggi. Nanti tolong dikonfirmasi nih sama Bang Jojo. Terus di sana tuh orang korupsi enggak loh, dikit ada itu dikit gitu loh. Terus barang kita hilang juga nggak diambil, ketinggalan dibalikin, terus orangnya care gitu. Beraktivitas mungkin ya ekonomi bagus tapi yang lain-lain juga bagus. Nah itu tuh ternyata ada korelasinya. Betulkah demikian ya Bang Eza? Kita mau lempar langsung atau mau menunggu lagi satu pertanyaan atau gimana nih? Mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi ya.
Tapi setidaknya kita merasa happy karena indeks kebahagiaan kita kan di urutan ke-81 ya. Dari 160 negara. Lumayan lah. Ya, benar. Ini kalau misalnya saya coba dilihat, kalau misalnya teman-teman mau langsung open mic boleh ya. Raise hand boleh. Tapi ini saya lihat misalnya kalau belum, ini ada misalnya Mbak Puput. Nah, Mbak Puput ini kebetulan kuliah ya Mbak ya? Kayaknya komentar-komentarnya menarik tuh. Bolehkah Mbak Puput ikut berkomentar di kita? Tami, Ilo. Oh, oke, Bang Ilo dulu, sorry. Oh, Mbak Puput dulu. Bolehkah Mbak Puput dulu, baru Bang Ilo? Bolehkah Mbak Puput dulu, baru Bang Ilo? Boleh? Boleh. Boleh ya, Mbak Puput dulu silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Puput dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nah, artikel bahagia, saya selaku perwakilan dari generasi Z ingin mencari tahu banyak generasi Z kita ini diartikan labil. Dalam artian labil itu kadang naik turun kebahagiaannya. Apalagi di kondisi pandemi ini. Jadi saya ingin bertanya kepada narasumber bagaimana untuk solusinya kebahagiaan itu, apakah dari abstrak atau subjektif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita langsung ke Bang Ilo tadi. Kalau tadi Mbak Puput ini juga jauh ya dari Sulawesi, terima kasih. Bang Ilo ini dari Sulawesi Selatan, jauh juga dan aktivis mahasiswa handal dulu dari Unhas. Silakan Bang Ilo. Ya, ini gue dari Makassar, tapi sekarang di Jakarta. Oke. Gini, tadi kalau dilihat datanya, justru negara-negara yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak begitu religius ya, Skandinavia, Finland, Sweden, Denmark dan sebagainya. Itu kan dalam tanda kutip bukan negara-negara yang punya basis religi yang kuat. Tapi kok bisa menjadi negara yang paling bahagia? Di sini muncul saya pertanyaan bodoh. Kok kemana negara-negara yang selama ini dalam tanda kutip punya negara yang kita kenal religi kuat segala macam? Itu kan menjadi tanda tanya sebenarnya. Nah, kita mungkin bisa menghubungkan tadi dengan konsep genetik. Jangan-jangan negara-negara yang bahagia ini memang juga secara genetik memang bahagia. Apakah ada korelasi seperti itu? Karena pada tingkat individu atau pada tingkat sosial, kalau benar bahwa ada genetik yang lebih bahagia dari yang lain, jangan-jangan juga ada negara yang punya genetik bahagia. Mungkin itu Bang Jojo yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Dari lahir jebrol, kalau orang oek-oek dia bahagia gitu. Bercanda. Ya, jadi Bang Elza, apakah kita bisa langsung ke Bang Jojo sama Mbak Desni ya, karena udah ada beberapa pertanyaan tadi yang menarik. Halo Bang Elza. Ya, setuju. Ini pertanyaan terakhir dari Bung Ilo nih menarik banget ya, karena kalau kita lihat dari daftar indeksnya 1 sampai 30 itu negara-negara yang tingkat kemakmurannya tinggi tapi tidak religius ya. Sementara beberapa negara yang tingkat kemakmurannya juga tinggi di Arab tuh tingkat kebahagiaannya kok rendah gitu. Nah, silakan. Religiusitas itu spiritualitas ya mungkin ya. Silakan Bang Jojo karena semakin kepo nih orang-orang nih, jadi kayaknya Bang Jojo semakin bahagia dan semangat sama Mbak Desni untuk merespon dan mendiskusikannya. Ya, silakan. Bang Jojo. Mbak Desni dulu, kalau Bang Jojo hilang, Mbak Desni. Ya, makasih. Ya. Suaranya hilang, Jo. Bang Jojo, Mbak Desni. Kayaknya bisa Jojo, iya. Sorry, Jojonya kayaknya terputus tuh. Oh, udah tuh, udah balik. Ya, oke. Ya, ini apa namanya? Unmute.
Sore ini internet, bukan sore ini, hari siang saya lihat perhatiin internet saya nggak begitu bagus. Soal pertama soal happiness report. Bang Jojo, maaf suaranya mahasiswanya kalau saya bilang mau bikin videonya dimatikan aja, Jo. Ya. Aduh. Bang Jojo, bolehkah videonya dimatikan? Videonya saya dihilangin aja ya. Ya, nggak apa-apa. Juga ya. Oke. Saya ulang lagi ya Pak. Udah Pak tadi bagus itu tentang mahasiswanya katanya mau bikin tesis kalau nggak salah ekonomi dikaitkan ke. Gimana? Suara saya? Halo? Suara saya hilang? Enggak. Lumayan. Gimana suara saya? Iya, sudah lumayan, oke. lumayan. Bang Jojo suaranya sudah oke, tapi minta tolong pelan-pelan boleh ya? Sudah oke ya. Ya baik, saya ulang lagi ya tadi. Saya ulang lagi ya tadi Pak Komara itu bilang ada mahasiswanya mau bikin tesis ya yang dikaitkan padahal ekonomi tapi dikaitkan dengan kebahagiaan ya. Itu menarik, saya kira perlu didorong karena memang di World Happiness Report itu menunjukkan ada satu aspek ekonomi yang GDP per kapita itu sangat menyumbang kebahagiaan menurut para neuroscientist yang menulis World Happiness Report ya tiap tahun itu. Tentu World Happiness Report bukan ditulis oleh neuroscientist saja gitu, tapi ada banyak disiplin ilmu lain termasuk ekonomi. Yang World Happiness Report itu termasuk orang-orang ekonomi, termasuk orang-orang yang juga mendesain pembangunan dan konsep-konsep lain lagi gitu yang penting di dunia gitu. Jadi ini perlu didorong gitu. Terus ada lagi Pak Komara juga bilang mengenai produktivitas di Jepang itu tinggi sekali. Terus kemudian tapi orangnya nggak bahagia. Memang menurut World Happiness Report Jepang kurang bahagia dibanding negeri-negeri Skandinavia. Tapi bukan berarti Jepang sangat nggak bahagia gitu ya. Karena dibanding Indonesia, Jepang masih lebih baik ke tingkat kebahagiaannya. Ada bunuh diri di Jepang gitu, tapi itu bukan berkaitan dengan stres, dengan depresi, dengan ketidakbahagiaan. Itu tradisi sana bunuh diri, jadi itu dipengaruhi oleh tradisi itu bukan karena tingkat stres atau tingkat kebahagiaan. Jadi itu memang orang Jepang itu, tapi kalau berdasarkan ukuran-ukuran yang dibikin oleh World Happiness, dia pertama besar gitu, terus kemudian social support besar gitu, semua bagus semua sampai generosity dan lain-lain. Jadi itu Pak Komara. Terus kemudian Mbak Puput juga bilang kebahagiaan itu abstrak gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan gitu bahwa kita memilih ini diskusi kebahagiaan yang dengan definisi yang sudah diberikan oleh sains gitu, bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah kondisi di otak yang saat berfungsi maksimal sehingga kemudian otaknya kemudian menghasilkan kreativitas sampai kemampuan memberikan solusi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak abstrak, sangat spesifik karena sudah karena kita pilih definisi yang diberikan oleh sains gitu. Terus kemudian Pak Ilo ya, negara nggak religius kok bahagia gitu. Menarik sekali nih Pak Pak Ilo gitu. Memang itu satu yang sering sekali negeri-negeri bahagia ini ternyata didominasi sama negara-negara yang nggak religius disebutnya. Saya pernah baca riset mengenai apakah negeri-negeri Skandinavia ini religius gitu. Ternyata mereka memang seperti Tami bilang, mereka memiliki spiritualitas yang cukup tinggi. Padahal mereka nggak disebut secara formal beragama. Padahal mereka
masih melakukan tradisi yang mereka jalankan gitu, seperti Natalan, tapi udah kehilangan unsur agamanya sebenarnya, tapi tradisi itu masih terus dijalankan banyak. Menurut riset itu mereka masih punya tradisi itu. Bahkan padahal pertanyaannya gini, apakah Anda percaya Tuhan? Misalnya di dalam survei itu ditanyakan pertanyaannya gitu. Kemudian misalnya orang dari apa namanya, saya lupa soal kata itu ya, kata sekarang ada yang nanyain, dia bilang itu kalau saya lupa nama pesurveinya, sangat terkenal sekali surveinya itu gitu, dia membuktikan bahwa mereka ternyata tetap spiritual, dan meskipun mereka nggak beragama secara formal, maksudnya nggak pergi ke gereja atau segala macam, tapi ternyata mereka masih menjalankan tradisi beragamanya yang dulu itu Christianity gitu. Dan tadi kan saya menyebut soal Ed Diener ya, yang membuat riset juga yang bilang bahwa beragama ternyata memberi pengaruh pada happiness, pada kebahagiaan. Jadi memang bagus beragama. Nah, beragama yang disebut oleh Ed Diener, dia ada definisinya. Saya juga punya tulisan tentang itu karena saya bikin review bukunya Ed Diener yang saya lupa judulnya tuh Happiness, apa namanya, bagaimana agama itu mempengaruhi happiness gitu, kalau nggak salah begitu. Nanti saya linknya saya sampaikan di apa namanya, di chatroom ya, tentang review saya mengenai bukunya Ed Diener itu. Jadi bagus, kita harus beragama karena beragama ternyata menyumbang happiness. Ada lagi kalau nggak salah dia Pak Ilo ngomong soal bagaimana apa namanya negeri-negeri itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya lupa, tapi saya mencatat di sini Costa Rica, saya lupa konteksnya apa ya. Tapi saya mau kasih contoh satu negeri, Costa Rica itu sebelumnya nggak punya happiness bagus gitu, tapi tiba dia meloncat gitu. Jadi memang peran pemerintah atau peran suatu lembaga gitu atau orang gitu bisa membuat negerinya bisa meloncat tingkat kebahagiaannya. Bung Gaza, Mbak Tami, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Mbak Desni, apakah ada komentar, tambahan, atau pengayaan terhadap tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Jojo? Iya, makasih Mbak Tami. Kalau tadi Jojo sempat membagikan informasi mengenai World Happiness Report, Indonesia juga punya sih, walaupun kayaknya nggak rutin ya. Yang saya terakhir lihat itu yang dikeluarkan oleh BPS. Itu indeks kebahagiaan menurut provinsi tahun 2014 sampai dengan 2017, kalau saya nggak salah. Dan yang dijadikan ukuran itu ada 3. Dimensi kepuasan hidup, baik personal ataupun sosial, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Mau tebak provinsi apa yang dalam indeks kebahagiaan itu paling tinggi kebahagiaannya? Saya minta teman-teman tebak dulu. Kalau tebakan Bali kali ya. Bang Ilo, mana dulu? Hah? Bali. Pak Ilo bilang Bali. Bali, oke. Ada artikel khusus tuh yang bilang. Mbak Titi dari Bogor, apa kira-kira kabupatennya, provinsinya? Kayaknya orang Papua deh. Papua, oke. Aku mau satu lagi dengar. Mbak Rinjani, apa kira-kira provinsi yang paling bahagia? Dapat door prize tuh. Kalau nggak Mbak Rinjani. Kalau provinsi Yogyakarta. Sebentar, Yogyakarta selalu. Bilang Jakarta, ada yang bilang Papua. Saya mau lempar dulu satu lagi. Ibu Ona Samada dari Sulawesi Tengah. Ibu Ona nih penduduk desa luar biasa. Bu Ona, provinsi mana sih kira-kira yang paling bahagia nih? Tadi itu pertanyaan itu dari Mbak Desni. Tebakan Bu Ona apa ya? Halo. Oke. Kalau gitu mungkin sinyal ya. Tapi kita jangan mengurangi kebahagiaan. Bisa tolong pada teman-teman kepo menjadi sedikit berkurang kebahagiaan dalam beberapa detik karena menunggu jawaban. Jadi silakan. Pak Ilo, itu ada artikel malah yang tulis bukan Bali provinsi yang paling bahagia di Indonesia. Maluku Utara ternyata.
Iya, Jogja itu nomor 8. Jakarta 19. Jadi kita nih orang-orang nggak bahagia nih kita. Gitu. Yang tinggal di Jakarta. Tapi ini laporan caveat ya. Ini kan laporan sampai dengan tahun 2017. Kita nggak tahu ya. Post COVID ini bagaimana. 19. Kalau 5 besarnya siapa ya, Mbak Desni? Aku penasaran deh. Boleh. Sudah Maluku Utara, terus siapa lagi? 5 besar aja biar terjawab kepenasaranan kita semua. Ya, coba 5 besar apa? Oke. Yang pertama Maluku Utara ya tadi ya. Terus suara saya terdengar nggak? Saya kayaknya nggak bisa jelas. Kedengeran. Ya. Maluku Utara. Terus kemudian nomor 2 Maluku. Ketiga Sulawesi Utara. Keempat Kalimantan Timur. Dan yang kelima Kalimantan Utara. Provinsi terakhir loh, termasuk 5 besar. Gitu. Saya tahu kenapa tempat ke situ bahagia, karena orang-orangnya itu baik-baik, seperti saya. Enggak itu bahagia. Aku bisa membayangkan kenapa betul ternyata itu enggak ada kaitannya sama kemajuan ekonomi yang luar biasa ya, gitu. Enggak, karena Mbak Desti bilang kepuasan hidup. Mbak Desti, kalau saya sih mikirnya gini, waktu saya kuliah dulu, kita diajarin bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan perasaan itu yang positif, itu yang yang sifatnya estetik. Jadi bukan yang etik atau bukan yang logis, tapi yang estetik. Saya melihat benang merahnya tadi dari 5 besar itu, 5 besar dunia dengan 5 besar Indonesia, itu mungkin benang merahnya itu di faktor keindahan. Jadi alamnya maksudnya? Ya, karena memang negara-negaranya itu mereka indah ya. Indah kalau kita lihat di landscape-nya mereka, itu memang adalah negara-negara yang indah. Jadi maksudnya bentang alamnya bagus gitu ya? Bentang alamnya bagus ya. Bentang alamnya bagus, mungkin itulah sebabnya juga mungkin dalam jutaan tahun mempengaruhi genetiknya mereka. Untuk bahagia ya. Ini kita coba lihat secara arkeologi ya. Tapi kan tadi dijelaskan yang menjadi tolak ukurnya apa gitu ya. Jadi kita sementara ini ya stick kepada apa yang menjadi variabel atau penentunya gitu kan ya. Terus tadi mumpung saya masih pegang mic, tadi Pak Komara di kolom chat juga sempat menanyakan hubungannya antara happiness dan produktivitas gitu. Happiness dan productivity gitu. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Oxford University Site Business School kalau nggak salah ya, itu yang mengatakan bahwa karyawan-karyawan yang happy atau bahagia itu 13% lebih produktif. Lalu Sean Ecker tuh juga menulis di bukunya, di apa judul bukunya, Happiness Advantage kalau saya nggak salah, yang bilang bahwa kalau itu satu dekade penelitian, dia mengutip satu dekade, ada penelitian yang cukup panjang 10 tahun, bilang bahwa orang-orang yang bahagia, karyawan yang bahagia itu produktivitasnya malah naik 31%. Lalu akurasi dalam pekerjaannya juga naik 19%. Kalau mereka sales, nilai salesnya tuh naik 37%. Jadi jelas keterkaitannya antara kebahagiaan dan produktivitas. Gitu. Itu kayaknya itu dulu kata Mi. Ya, Bang Elza, apakah kita boleh ngintip lagi ke chat box nih? Karena kita juga ingin mengajak teman-teman lain bahagia. Ada Mbak Triwuryani, kemudian juga ada beberapa pertanyaan menarik juga dari Mbak Diana Murbantini, sama satu lagi terakhir dari Pak Syamun Sukri. Bolehkah kita buka kesempatan pertama untuk langsung berdialog? Mbak Triwuryani dari Surakarta, tadi kaitannya dengan kecerdasan, mampu menyelesaikan pekerjaan dan segala macam. Silakan, Mbak Tri. Selamat sore, terima kasih semuanya. Selamat sore. Kalau saya melihat
kalau saya melihat kebahagiaan, ya saya lebih setuju pada yang menyatakan kalau bahagia itu saat otak mencapai tingkat yang maksimal sehingga bisa lebih fokus, kemudian lebih mudah bekerja sama, lebih mudah menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang bahagia juga orang-orang yang cenderung sering mengalami hal-hal semacam itu. Dan kalau saya sendiri melihat, misalnya pada teman-teman di sekitar saya juga melihat kalau orang-orang kelihatannya keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah dalam hidupnya, mereka juga bekerja juga lebih baik, bisa bekerja sama. Itu menurut pandangan yang tadi disampaikan dan saya setuju untuk itu. Terima kasih, selamat sore semua. Terima kasih. Sekarang kita beralih mau mendengar komentar langsung dari ternyata Pak Samun. Pak Samun Sukri, ya silakan. Sesudah Pak Sukri, kemudian kita ke Mbak Diana Murbantini, begitu ya Bang Elza ya? Ya, oke. Ya, sekarang Pak Samun dulu, silakan. Ya. Selamat sore. Sore. Saya ada pertanyaan sebetulnya Samun. sih. Dulu waktu masih kerja itu saya ada teman pilot orang Jepang. Dia itu serius sekali kerja. Bernapas saja hampir nggak kedengaran karena kerja terus gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kamu kok serius banget gitu kerjanya? Tidak ada senyum. Terus dia bilang, saya ini dituntut oleh rasa tanggung jawab sehingga saya harus serius gitu. Ya saya bilang, ya main-main sebentar lah, kita kan di camp ini kan main kartu kayak gitu, tapi dia nggak peduli. Nah pertanyaan saya, dia uangnya dapat banyak, tapi tidak bahagia. Pertanyaan saya itu, tanggung jawab itu apakah akan mereduksi kebahagiaan atau tidak? Gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terakhir, yang sebelum nanti direspon oleh Narsum, Mbak siapa tadi lupa tadi. Mbak Diana Murbantini. Ya, Mbak Murbantini. Mbak Diana Murbantini. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Jadi menurut saya kebahagiaan itu sifatnya apa ya? Spiritual ya, kejiwaan gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin ini pengalaman atau bagaimana ya. Sepertinya kita sudah mencapai materi sudah terpenuhi ya. Tapi ada kehampaan gitu, kehampaan yang tidak bisa terobati gitu. Kecuali kita itu mengikuti menemukan tujuan hidup kita dan kita konsisten gitu menjalani hidup kita itu untuk mencapai tujuan itu. Kemudian juga kebahagiaan itu juga tidak berkaitan dengan maksudnya materi ya, bukan sekedar sukses aja. Karena kalau kita sukses juga tapi kita tidak berbuat kebajikan, tidak membantu orang lain ya, saya merasa nggak ada gunanya gitu. Tetap hati itu, tetap jiwa saya itu merasa kekurangan. Ada yang hampa, ada yang kurang. Menurut saya itu yang hampa, yang kurang itu bila terpenuhi, itu baru saya katakan bahwa itu kebahagiaan gitu. Jika misalnya dengan berbuat baik, dengan menjalani ketaatan karena kita mencapai tujuan hidup kita itu apa. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Silakan Jajo, mungkin ingin merespon dari 3 penanggap tadi. Oke, Bu. Makasih Elza. Bu Tri tadi bilang nanti ada Pak Yudi ini yang besok akan mengantar kita berlatih meditasi dan yoga ya, yang sekuler ya. Itu dia udah ngangkat tangan, itu boleh didahulukan. Gitu. Bu Tias mengeluarkan suara.
Tadi Putri bilang kebahagiaan membuat semua baik-baik aja. Tadi kalau nggak salah Putri ngomong begitu ya. Kalau ada satu keluarga gitu di rumahnya baik-baik aja, maka dia juga bekerja juga akan baik gitu, bagus gitu, semua tanpa masalah gitu. Saya kira itu memang benar seperti yang tadi saya paparkan dalam presentasi saya gitu, karena dia memang menghasilkan fungsi otak yang maksimal. Tadi juga Putri juga ngomong gitu ya. Karena dengan berfungsi maksimal otak, maka semua menjadi lancar. Terus kemudian Pak Samun, dia singgung melihat temannya orang Jepang yang bekerja terus gitu, karena ketika ditanya oleh Pak Samun, karena dia merasa punya tanggung jawab yang besar gitu. Saya kira itu juga menggambarkan kebahagiaan juga gitu, karena orang yang bahagia itu akan peduli dengan orang lain, dengan kondisi orang-orang di sekitarnya gitu. Tanggung jawab itu kan artinya itu gitu. Ketika kita diberi pekerjaan, diberi tanggung jawab, maka akan dituntaskan gitu. Karena itu berkaitan dengan kewajiban gitu. Bekerja itu kan mau membuat kita menjadi berguna bagi orang lain, jadi kaitannya ke sana kebahagiaan. Jadi betul orang Jepang itu bekerja ada kaitannya dengan tingkat kebahagiaannya. Terus Budiana bilang tentang bahagia itu bukan pasti tadi kalau nggak salah disinggung mungkin berkaitan dengan tujuan hidup gitu. Itu disebutkan oleh Martin Seligman. Martin Seligman dalam salah satu formulanya kan ada 5 perma ya, P positive emotion, E engagement, nanti saya jelaskan sebenarnya ada di artikel-artikel saya, terus R-nya relationship, M meaning of life, kemudian A-nya yang terakhir itu adalah accomplishment gitu. Nah, meaning of life itu disebut oleh Martin Seligman dalam berbagai buku tulisan gitu ya. Itu karena riset-risetnya menunjukkan orang yang memiliki meaning of life atau goal, tujuan hidupnya akan lebih bahagia karena jelas dia akan mencapai itu, dia harus mencapai itu, sehingga dia akan meniti jalan itu hanya di situ aja, dia nggak akan ke jalan lain yang membuatnya diruat hidupnya dengan goal atau tujuan hidup, dia membuatnya jadi lebih bahagia. Meaning of life atau goal seperti itu tentu banyak sekali bisa kita tentukan, bisa kita tetapkan ya gitu. Misalnya kalau kita beragama, kita goalnya adalah keridhaan Tuhan atau kurnia Tuhan atau berkat dari Tuhan gitu, macam-macam. Nah, itu bagus gitu. Di risetnya Ed Diener juga nunjukin itu gitu. Kalau kita lebih spiritual, yang juga didefinisikan sebenarnya beragam juga gitu, akan kita membuat kita lebih bahagia. Dan tadi juga Budiana juga menyinggung soal kecenderungan pada kebajikan, menjadi orang yang lebih baik. Itu juga saya sebutkan kan sebenarnya dalam definisi kebahagiaan menurut sains gitu. Orang-orang yang bahagia akan cenderung pada altruism. Altruism itu apa sih? Kalau kita lihat definisinya kan kita peduli pada kesejahteraan orang lain, peduli pada kepentingan kita sendiri gitu. Itu altruism itu. Artinya kita cenderung pada semua kebajikan. Kita nggak akan menjadi orang yang agresif gitu pada orang lain. Kita cenderung mau jadi toleran gitu pada orang lain, cenderung akan baik, bersedia bekerja sama, nggak ganggu orang lain, nggak membenci orang lain. Itu semua altruism kan, bagian dari altruism. Jadi betul Budiana, kebahagiaan itu akan menghasilkan itu semua gitu. Kembali ke Bung Elsa dan Mbak Tami. Oke. Terima kasih Jojo. Kita masih ada waktu. Silakan mungkin. Kalau Mbak Desni mau nambahin, bolehkah? Kalau Mbak Desni ada yang mau ditambahkan? Belum dulu deh kayaknya Mbak Tami. Cuman aku lagi ngeliatin chat nih. Kayaknya banyak banget. Ya. Ini nih ada yang lucu nih. Aku senang banget. Ini bukan lucu dalam arti kata ini. Ini menarik ya pada saat misalnya teman-teman di sini, Mas Komara, Mbak Puput, dan lain-lain, termasuk dengan Mbak Desni, Mas Yudi, ini loh,
health tourism. Health tourism. Ada sekarang misalnya kaitan sama bentang alam, healing forest. Alam yang menyembuhkan, hutan yang menyembuhkan. Apakah memang kemudian karena tadi kata Bang Ilo, ini bentang alamnya bagus, maka membantu kita bahagia. Nah, kalau misalnya kita sosok, misalnya gini loh, kebetulan tidak dianugerahi alam yang indah, kebetulan kita tidak dianugerahi rezeki yang bagus, tidak dianugerahi secara teman nggak banyak atau apa gitu, aloof kita. Apakah ada potensi? Moderator boleh nanya ya? Apakah ada potensi kita bahagia nggak ya di segala? Boleh nanya. Di segala macam. Kami yang nanya, mewakili semuanya. Itu pertanyaanku, di segala macam keterbatasan kita itu apakah ada potensi atau apakah kita bisa bahagia nggak? Nah, karena aku sudah satu bertanya, maka teman-teman yang lain kalau mau bertanya lagi boleh nih. Ya, silakan. Pak Yudi kayaknya raise hand deh. Siapa yang raise hand? Sebentar, aku nggak lihat. Pak Yudi. Oke. Ya, silakan. Pak Yudi, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Guru yoga. Ini Pak Yudi. Saya di depan saya ini ada buku judulnya Falsafah Hidup Bahagia. Oke. Jadi Ki Ageng sudah mentang. Tolong diulangi lagi sebentar, karena tadi cuma sebentar, jadi kita nggak bisa lihat judulnya. Coba lihat. Falsafah Hidup Bahagia. Oke, ya. Di sini dikatakan bahwa apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan dicapai justru kalau sudah tidak ada lagi yang menjadi cita-cita, yang menjadi idaman-idaman. Dan biasanya ini dikaitkan dengan 3 hal, yaitu kekayaan harta benda, kedudukan, dan kekuasaan. Ya, dia orang Jawa, dia bilang semat, derajat, dan keramat dalam bahasa Jawanya gitu. Ini menurut saya, beliau ini seorang yogi, karena sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam pemahaman saya tentang yoga, bahwa yoga, apakah yoga itu? Yoga adalah ketika pikiran yang resah, gelisah, bete, itu dihentikan. Jadi kalau pikiran, saya pikir juga sejalan dengan yang dikatakan Mas Jo tadi, bahwa ketika fungsi otak bekerja dengan maksimal, karena ketika pikiran kalut, resah, gelisah ini kan tidak fokus, ya, banyak sekali lompatan-lompatan yang objek-objek yang masuk ke indera-indera kita, sehingga banyak sekali kalut, sehingga otak ini tidak bekerja secara maksimal. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan yoga, dan bagaimana yoga adalah menghentikan itu. Jadi mengurangi kerja otak yang lompat objek satu ke objek lainnya secara cepat sekali, sehingga ketika dalam kondisi tenang, inilah akan mendapatkan kebahagiaan. Ini seperti yang dikatakan di dalam definisi yoga. Jadi seringkali kita akhir-akhir mendengar kata-kata seperti work from home. Jadi yoga lebih pada work from inside, jadi bekerja di dalam, yaitu pikiran batin ini. Ini yang diajarkan dari yoga, dan meditasi nanti yang akan saya sharingkan ini tentunya sekuler seperti yang didasarkan tadi, bagaimana kita mengamati pikiran, batin, dan bagaimana kondisi-kondisi yang menciptakan ketidakbahagiaan, atau dalam bahasa Sanskertnya klesa. Ini bagaimana yoga membantu, karena yoga dan meditasi tidak terpisahkan. Bagaimana sikap meditatifnya, kondisi meditatif ini yang ditekankan di dalam yoga. Jadi bukan hanya postur-postur, tapi bagaimana itu terbawa juga di dalam melakukan event postur atau juga dalam kehidupan keseharian. Bagaimana kerja pikiran, batin, rasa ini yang akan diolah di dalam latihan meditasi nanti. Jadi sama ini tidak mengaitkan dengan suatu kepercayaan atau agama. Ini sekuler sifatnya. Bagaimana juga kaitannya juga dengan kebahagiaan? Ya. Dan juga seperti juga tadi disinggung tentang bentang alam.
kebetulan saya pernah jalan-jalan ke New Zealand yang alamnya sangat indah. Di sana orang bekerja sesuai dengan kepuasannya. Jadi kalau sudah merasa cukup, dia tidak mengejar mencari tambahan, bonus atau apapun. Jadi justru sisa waktunya dimaksimalkan untuk menikmati alam. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya juga dengan bagaimana kita menikmati alam itu. Bagaimana kita, kan soal kebahagiaan murni dari kita sendiri, dan juga bagaimana kita menanggapi objek-objek di luar. Ya, objek di luar antara lain juga soal bagaimana relasi kita dengan alam, relasi kita juga dengan manusia yang lain. Karena meminimalisasi sekali soal ada tension atau tekanan, baik berupa aturan-aturan yang ketat sehingga dia merasa tidak bebas. Ini juga salah satu kunci kebahagiaan menurut ini. Dan salah satu menurut sepengetahuan saya, negara yang menerapkan indeks kebahagiaan berdasarkan kebahagiaan adalah Bhutan. Salah satu kriteria menetapkan itu adalah giving. Jadi seperti juga yang Mas Jojo tadi katakan, itu altruism dari situ juga. Giving adalah salah satu indikator untuk menilai kebahagiaan itu. Ya, demikian sharing dari saya. Terima kasih. Bang Elza, apakah kita buka satu lagi sebelum kita serahkan untuk menjawab sekaligus nanti karena udah waktu ya closing statement menjawab dari kedua narasumber kita? Boleh. Apakah ada satu? Siapa lagi mungkin ada yang ingin? Bang Halik nih kayaknya jauh banget nih, Bang Halik nih dari Sulawesi Tenggara loh. Bang Halik, okay. Bang Abdul Halik. Apakah Abang masih memantau? Nah, atau kalau Bang Halik sedang tidak memantau, ada Teh Indah Yulinda. Teh Indah. Hai, Teh Kalau nggak Indah. ada, boleh Ilo nggak? Sebentar Bang Ilo. Satu lagi. Kalau misalnya tidak ada, baru boleh Mbak Ilo. Siapa? Budi. Oh ya, Budi. Ya, sorry, tapi aku nggak buka video ya. Maaf, Budi. Baru Bang Ilo, silahkan. Ya, halo, Budi, silakan. Mbak Esa, Tami, Jojo, Mbak Desni. Ya, Budi. Kita nggak lihat ada Budi. Ya, ini agak rusak laptopnya. Terima kasih untuk sharing kebahagiaan sore ini. Saya punya pertanyaan sederhana ya. Jadi kan ini lagi rame ya soal sains, filsafat, agama begitu ya. Dan kalau kita ngomongin kebahagiaan itu kan ada kebahagiaan menurut sains, ada kebahagiaan menurut filsafat, menurut agama, atau kadang-kadang orang bilang level psikologis atau fisik, ada kebahagiaan yang psikologis yang terkait dengan pikiran, ada kebahagiaan yang kaitnya dengan agama ya atau ketuhanan gitu. Nah, saya suka sekali ngikutin video-video yang ada di dalam YouTube-nya Mbak Desni dan Jojo, dan saya dapat banyak sekali insight tentang kebahagiaan menurut neuroscience ya atau sains kebahagiaan. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana ya. Kalau ada kebahagiaan menurut neuroscience yang dikembangkan oleh Jojo dan Mbak Desni di video-video itu, dan juga ada kebahagiaan menurut filsafat ya. Filsafat misalnya bilang kebahagiaan itu adalah kalau orang secara maksimal mampu mengoptimalkan pemikirannya sehingga dia bisa menembus pengertian ya, pemahaman yang dalam. Agustinus misalnya dia bilang satu-satunya tujuan berfilsafat itu adalah meraih kebahagiaan. Kalau agama seperti tadi disebut Jojo, kalau mendapatkan keridhaan Tuhan, kesatuan dengan Tuhan, nah, seperti itu. Jadi kelihatannya indikator kebahagiaan itu kok beda ya antara sains, filsafat dan agama. Memang pasti saling melengkapi ya, dan
dan tidak ada yang mana yang lebih benar, mana yang lebih baik gitu ya. Cuma apakah mungkin ya ada suatu interdisipliner ya antara sains, filsafat dan agama dalam mengerti kebahagiaan, atau sebenarnya selama ini dalam pendalaman mengenai kebahagiaan itu memang sebenarnya interdisipliner. Misalnya satu contoh, kalau tadi disebut altruisme, nah altruisme kan sebenarnya juga banyak dibicarakan dalam filsafat, dalam agama atau spiritualitas, dan itu akan memperkaya apa yang dikatakan di dalam sains, sehingga kemudian ilustrasi tentang altruisme yang di dalam sains tadi Jojo mengemukakan bahwa altruisme itu akan membuat kondisi otak itu menjadi optimal ya, dan nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dapat di dalam spiritualitas, di dalam penjelasan-penjelasan lain. Jadi interdisipliner itu kelihatannya memang diperlukan sekarang ini ya untuk mengerti soal kebahagiaan. Itu aja, Tami, Elza. Oke, terima kasih Budi. Silakan Mas Ilo masih mau menambahkan. Ya, terima kasih Bang Ersa. Jadi gini, sebenarnya diskusi ini menarik banget, waktunya tidak akan cukup. Tapi saya masih ada sedikit pemikiran. Tadi Mas Jojo bilang bahwa salah satu yang mempengaruhi kebahagiaan itu adalah sikap altruis. Saya juga sepakat itu dan mendukung itu, karena saya pernah membaca di buku Immanuel Kant bahwa sebenarnya kebahagiaan itu hanya bagian kecil dari yang disebut namanya virtue. Virtue itu adalah kebahagiaan secara umum, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan negara, kebahagiaan manusia secara general. Jadi virtue itu muncul dari yang namanya moral imperatif. Artinya moral yang bukan karena ada undang-undang, bukan karena ada paksaan, tapi ketulusan untuk melakukan satu kebaikan. Dan kebahagiaan ini hanya bagian kecil yang diambil oleh individu dari situ. Jadi kita tidak bisa berharap muncul satu indeks sebagai negara bahagia kalau tadi itu artinya virtue pada sebuah bangsa itu belum muncul. Dan yang kedua juga berkaitan tadi dengan bahwa ternyata provinsi-provinsi yang berbahagia itu kalau kita lihat itu bukan provinsi yang terlalu maju. Saya melihat bahwa juga ada kaitan dengan problem horizontal. Jadi orang-orang yang punya kesepahaman, tingkat kesepahaman yang baik dengan tetangga, dengan hubungan sosial, kalau dalam bahasa agama ya mungkin silaturahmi, itu pasti dia bahagia. Nah, yang ruang kesepahaman ini sebenarnya esensi dari kehidupan, dan itu sebenarnya yang tercerabut saat ini. Makanya kita banyak sekali muncul pertentangan karena dunia kehidupan kita ini yang tadi itu yang ruang kesepahaman, kalau orang Jerman bilang Lebenswelt, itu yang habis sebenarnya. Jadi cenderung kita kehilangan orientasi. Dan seperti tadi, makanya kayak Jepang, Jerman, negara-negara yang industri itu bukan kapitalis, bukan negara-negara yang justru duduk pada jadi negara yang skriptual keberagamaannya, kemudian negara industri, bukan negara-negara yang bahagia karena ruang kesepahaman mereka tidak ada. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilo. Waktu sudah 17.45. Silakan Jojo dan Mbak Desni untuk memberikan closing statement terhadap ini. Ya. Iya, apa yang disampaikan Budi tadi berat ya.
Budi memang belajar, bukan belajar, mendalami filsafat bertahun-tahun sejak tahun 80-an barangkali ya. Jadi juga responsnya berat buat saya. Gitu. Kalau nggak salah Budi menyampaikan tentang pemikiran filsafat, apakah memberikan kebahagiaan, kira-kira kayak gitu ya saya tangkapnya gitu ya. Nah kalau itu saya melihatnya gini, apa yang disebutkan oleh Martin Seligman yang Parma tadi, yang meaning of life, kaitannya ke sana. Saya kira pemikiran filsafat itu adalah upaya manusia untuk mencari meaning of life atau mencari penjelasan-penjelasan berbagai misteri hidup, atau bagaimana untuk menjadi lebih baik ya. Saya kira gitu kan pemikiran filsafat itu ke sana nantinya akhirnya. Jadi kalau menurut risetnya Martin Seligman, orang-orang yang memikirkan meaning of life atau memiliki pemikiran filsafat itu cenderung bahagia kalau menurut teorinya Martin Seligman itu gitu, karena dia akan mendapatkan meaning of life gitu. Ini waktunya sangat pendek sekali, jadi harus cepat sekali. Terus kemudian Pak Ilo tadi ngomong tentang virtue dan altruism ya, jadi tetap mengenai itu gitu kalau nggak salah. Saya bilang begini, saya pakainya altruism. Jadi kalau kita membangun atau melatih diri kita untuk cenderung pada altruism, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Itu di dalam strategi saya termasuk yang nomor 4 gitu. Bagaimana melatih kita untuk cenderung pada kebajikan. Jadi memang saya menggunakan kata altruism bukan virtu, karena kalau virtu itu moral standard gitu ya, kita harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Kalau altruism lebih luas, tapi dia mengarah kepada pengorbanan diri kita untuk kesejahteraan orang lain atau kebahagiaan orang lain atau kepentingan orang lain. Jadi virtue dan altruism, saya pilih altruism karena altruism akan lebih menghasilkan kebahagiaan. Tadi Pak Yudi, saya dikit saja Pak Yudi ya, Pak Yudi nanti saya ingatkan sekalian menutup diskusi ini, akan membimbing kita untuk berlatih meditasi di Sabtu depan gitu, karena dia adalah guru meditasi dan guru yoga, sedangkan saya adalah orang yang saya dan Desni ya, orang yang mempromosikan berbagai riset science seputar fungsi otak, yang artinya juga kebahagiaan juga. Kembali lagi ke Bu Melza dan Tami, barangkali Desni mau kasih closing statement juga. Waktunya sudah tidak banyak, jadi kayaknya saya mengamini saja yang disampaikan oleh Jojo. Sebentar ini. Jadi kalau saya kembali lagi ke neuroscience, bahwa kalau kita memaksimalkan fungsi otak kita dan melakukan yang selama ini kami selalu bagikan, meditasi, bersyukur, berolahraga, berbuat kebajikan, dan memelihara tali silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sendirinya insya Allah kebahagiaan juga akan bisa dicapai gitu. Asal kita mengingat di kuliahnya Profesor Lori Santos dari Yale, dibilang kita jangan salah menginginkan kebahagiaan yang seperti apa gitu, yang bisa bertahan lama tentunya, yang bisa di-recall. Kayaknya itu aja deh. Udah Elsa, Mbak Tami. Iya, Bang Jojo. Bang Jo, sekaligus kalau ada mau ngumumin tema minggu depan gitu kan, jadi teman-teman bisa tahu dan kemudian bisa dapat informasi lebih awal. Terima kasih Tami, closing statement tadi sudah saya berikan, tapi mungkin saya cuma mau mengingatkan Sabtu depan ada diskusi, topiknya adalah mengenai meditasi, tapi lebih spesifik karena kita akan dibimbing oleh guru meditasi dan yoga Pak Yudi tadi yang barusan bicara, dan saya closing statement juga. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara diskusi kami yang dipanggil dan kami. Sayang sekali nggak semua bisa kita jawab ya pertanyaannya nih, nggak bisa kita respon karena waktu yang terbatas. Mungkin harus ditambahin jadi 2 jam kali Elza ya. Cukup biar penasaran. Dan karena sekarang sudah maghrib ya. Terima kasih ya Tami undangannya. Bang Elza,
Bagaimana kalau kita tutup, tapi kita bilang teman-teman terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa gabung lagi minggu depan. Ada banyak pertanyaan, tapi pertanyaan itulah yang membuat kita bisa berdiskusi dan terus merasa bahagia dengan berbagi. Makasih Bang Jojo sama Mbak Des, pasangan suami istri keren. Sama-sama Tami, sama-sama Elza, Bapak Ibu semua terima kasih. Ya. Jangan lupa besok. Terima kasih Mas Ilo. Ya. Mau lagi minggu depan. Pak Komara, terima kasih. Tias, terima kasih semuanya. Pak Komara, Pak Ilo. Ibu Erna, terima kasih Ibu. Mbak Mas Budi. Ya. Sampai minggu depan. Terima kasih semuanya, keren. Ya. Bisa disebut semua ini. Mbak Rika, Mbak Asri, terima kasih Bang Ali. Semua banyak. Ya. Sampai minggu depan. Banyak banget. Berarti kita digemari. Mbak Titi, Mbak Tias, alhamdulillah. Kita tunggu sampai teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih semua. Kita live dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abdul Halik. Jangan lupa tutup buat kami. Pak Ahmad Darmaji, terima kasih. Minggu depan. Sampai ketemu. Terima kasih presentasi. Ibu Laksmi, terima kasih. Terima kasih. Mas Komara, terima kasih. Terima kasih. Pak Komara, terima kasih. Tadi Pak Komara udah ya, saya terima kasih. Pak Ahmad juga terima kasih. Mbak Vika, Mbak Vika. Ya, Mbak Vika ya. Sama-sama. Pak Ahmad, terima kasih. Pak Abdul Halik, terima kasih. Ya, keren. Pak Ilo, Pak Bu Indah, Ya, Pak Komara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elza? Ya. Kami. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya. Minggu Sabtu depan lagi ya. Ya, insya Allah. Kita mungkin nanti diperbaiki ini sinyal ya, Jo. Minggu depan kita praktek ya, meditasi. Oke. Tante Erna sehat ya? Ya. Sehat. Iya benar. Ya. Tapi hari ini parah sekali gitu. Ya, ya Tante Erna. Aku berapa hari sinyalnya? Ya ini sinyal lagi jelek. Betul, beberapa hari sinyal jelek banget. Iya, Bang Jojo. Kita berdua aja kali satu screen. Oke. Aku pamit juga ya. Ini udah ada panggilan azan maghrib. Pamit ya. Tami makasih, Elza makasih, Bu Tante Erna makasih. Ya, Tami, ya. Pak Abdul Halik, Pak Ilo semua.